Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada pertemuan ke-11 Pendidikan Kewarganegaraan. Hari ini kita akan membahas tentang korupsi, gerakan anti korupsi, dan juga clean government. Nah, teman-teman, ketika kita membahas tentang korupsi, kita akan mengingat tentang sesuatu yang sangat membuat kita tidak nyaman, yaitu korupsi merupakan sesuatu yang akan merusak nilai-nilai keadilan, kepercayaan publik, dan juga masa depan bangsa. Hal tersebut terjadi karena dalam tindakan korupsi ada hal-hal yang dilaksanakan secara tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Maka kita mengenal bahwa korupsi secara umum dipandang sebagai pengambilan uang negara secara ilegal. Tapi ketika kita melihat keseharian, makna korupsi dapat lebih luas daripada itu. Korupsi bisa diartikan sebagai penyalahgunaan kepercayaan dan juga kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan juga kelompok. Maka ketika ada penyalahgunaan dalam hal apapun yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku dapat dikatakan sebagai korupsi. Jadi korupsi tidak harus pengambilan uang ya, pengambilan uang untuk kepentingan pribadi, tapi segala sesuatu yang tidak sesuai kepentingan lalu nantinya dilaksanakan secara tidak sesuai dengan aturan. Korupsi juga tidak selalu berhubungan dengan pengambilan uang miliaran, triliunan, atau aset-aset yang menghasilkan nilai rupiah. Namun juga berlangsung pada hal-hal kecil, misalnya ada kegiatan ujian lalu seseorang mencontek apa yang sedang hasil pekerjaan orang lain. Bisa juga dicontohkan dengan menitipkan presensi. Jadi sebenarnya dia tidak hadir, tapi nitip temannya untuk mengisi tanda tangan misalnya. Atau sebenarnya dia tidak hadir, tapi mengisi presensi semestanya hadir ketika pembelajaran online berlangsung. Atau sebenarnya dia alfa karena lupa melaksanakan izin, tapi karena presensinya secara pribadi dibuka oleh dosen menggunakan izin semesta, maka dia menuliskan kehadiran. Maka hal tersebut merupakan contoh tindakan korup juga yang melakukan penyelewengannya terhadap aturan yang berlaku. Nah, hal itu juga dapat dicontohkan dengan ketika seseorang anak atau seorang siswa misalkan terlambat ke kampus, kemudian atau terlambat ke sekolah, kemudian pintu gerbang telah ditutup, lalu dia mencoba untuk memberikan uang kepada penjaga gerbang misalnya agar dia bisa masuk. Nah, hal tersebut merupakan ciri-ciri dari tindakan yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari, namun dapat dikatakan sebagai tindakan korup. Nah, jadi tindakan korupsi tidak hanya terkait dengan persoalan hukum ya, tapi juga persoalan pelanggaran budaya dan juga karakter. Maka kita melihat korupsi memiliki beberapa bentuk, diantaranya adalah tindakan penyuapan. Jadi pemberian sesuatu kepada orang lain yang akan memberikan keuntungan secara pribadi atau keuntungan kepada pihak tertentu. Kemudian adanya gratifikasi, memberikan sesuatu yang berkaitan dengan jabatan. Jadi untuk mendapatkan nilai tertentu, seseorang misalnya memberikan hadiah. Hadiah ini memiliki nilai yang cukup fantastis, misalnya untuk merubah nilai dari B menjadi A, dari 70 menjadi 90 misalnya, seperti itu. Kemudian hal yang lain juga termasuk penyalahgunaan wewenang. Misalnya seseorang tengah memiliki posisi sebagai ketua panitia sebuah acara, lalu menggunakan wewenang jabatannya untuk merekrut orang-orang terdekatnya, tidak membagi rata atau sesuai dengan skill yang dimiliki, namun karena kedekatan. Nah, hal itu juga dikatakan sebagai salah satu contoh dari korupsi itu sendiri. Kemudian menaikkan anggaran secara tidak wajar. Jadi dia memiliki wewenang sebagai bendahara misalnya untuk membeli barang tertentu karena kegiatannya adalah pembangunan. Maka dia sengaja menaikkan harga barang pada nota misalnya, sehingga dia bisa mendapatkan keuntungan secara pribadi. Hal ini juga merupakan tindakan korupsi. Nah, selanjutnya masih terkait dengan bentuk-bentuk korupsi. Ini kita mencontohkan dalam kehidupan mahasiswa ya. Jadi tindakan korupsi tadi kan tidak hanya berkaitan dengan persoalan pengambilan uang
negara secara besar-besaran yang akan merugikan keuangan negara dan akan memperkaya diri sendiri, namun juga tindakan sehari-hari yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Contohnya adalah memanipulasi data tugas. Ini adalah contoh yang Bu Anies yakin itu tidak terjadi pada teman-teman semuanya, tapi ini menjadi contoh yang umum diberikan karena hal ini sangat uh, sangat mudah kita temui di lapangan. Kemudian adanya plagiarisme. Jadi ada salah satu contoh dalam sebuah evaluasi kegiatan bahwa ada mahasiswa tertentu yang ternyata hasil plagiarisme ceknya itu tinggi sekali, tapi karena dia punya kemampuan untuk mengedit dokumen, maka dia merubah dari hasil semula ke yang lebih kecil. Maka hal tersebut merupakan contoh bentuk korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ketidakjujuran dalam pelaksanaan ujian. Jadi sebenarnya ada dokumen yang diselipkan misalnya di lembaran ujian, karena ujiannya ujian tertulis, maka dia sebenarnya menyontek dari dokumen tersebut. Maka ini merupakan pelanggaran terhadap tindakan kejujuran seseorang. Nah, hal ini tentu saja tidak bisa dibiarkan, karena ketika dibiarkan kemudian orang lain tahu dan tidak menegurnya, hal ini akan menjadi praktik korupsi yang besar di masa yang akan datang. Maka ketika kita menjumpai hal tersebut, sebaiknya kita mengingatkan dengan cara yang baik. Berikutnya adalah pembahasan tentang dampak korupsi. Jadi kita membahas korupsi dari skala yang pengambilan uang negara untuk kepentingan pribadi dan juga kegiatan-kegiatan yang biasa terjadi namun sebenarnya merupakan bagian dari tindakan korupsi itu sendiri. Maka dampaknya yang pertama adalah dampak ekonomi. Jadi ketika ada penggelapan dana anggaran misalnya, hal tersebut tentu saja akan menyebabkan kebocoran anggaran, merupakan tindakan tidak terpuji yang akan merugikan dirinya sendiri dan juga orang lain. Sehingga misalnya hal tersebut terjadi pada pembangunan gedung, kita sebutkan contoh ya. Jadi ada pembangunan gedung kemudian dana yang dikelola mengalami kebocoran, maka tentunya pembangunan tersebut tidak akan maksimal, dan ketika pembangunan tidak maksimal akan menghasilkan bangunan yang tidak sesuai standar juga, dan itu akan membahayakan banyak orang. Maka dampaknya sangat tidak baik. Berikutnya dampak sosial. Nah, ketika ada seseorang yang melakukan tindakan korup, maka kepercayaan masyarakat turun terhadap pihak tersebut, sehingga ke depan tidak akan mendapatkan kepercayaan publik lagi. Kemudian selain dampak sosial, ada dampak politik. Hal tersebut akan merusak sistem demokrasi dan juga akan menciptakan ketidakadilan. Nah, dan yang lebih penting lagi adalah korupsi tidak hanya merugikan negara ya, tapi juga merugikan masyarakat, karena kita contohkan tadi misalnya ketika ada pembangunan sekolah namun ada kebocoran anggaran, maka bangunan sekolah yang dihasilkan tentu saja tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dan hal tersebut sangat merugikan bagi sekolah ataupun madrasah yang akan menempati bangunan tersebut. Selanjutnya, setelah dampak tindakan korupsi, sekarang kita akan masuk pada wilayah gerakan anti korupsi. Jadi upaya pemberantasan korupsi ini dilakukan dengan berbagai macam cara, misalnya terkait dengan penegakan hukum yang kita biasanya lihat di media ya. Ada KPK yang memberikan statement di depan publik tentang siapa yang tengah melaksanakan tindakan korupsi misalnya. Kemudian ada lagi pendidikan anti korupsi. Kalau kita melihat di berbagai lembaga, misalnya Kemendikbud sudah mengeluarkan buku pendidikan anti korupsi untuk murid di sekolah. Dan juga Kemenak sudah mulai mengeluarkan statement tentang akan berlakunya pendidikan anti korupsi juga yang diintegrasikan dengan pembelajaran di kelas. Nah, hal ini juga berkaitan dengan materi kita minggu lalu ya, ketika kita membahas tentang 9 nilai anti korupsi yang sudah ditetapkan oleh KPK dengan singkatan Jumat Bersepeda Kakak. Jadi mulai dari jujur sampai dengan kerja keras, teman-teman harus mengintegrasikan nilai-nilai tersebut dalam pembelajaran, baik pembelajaran materi umum maupun nantinya ketika teman-teman berada di madrasah ibtidaiyah, ada juga materi agama yang dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai tersebut. Maka dari situ pendidikan anti korupsi tidak hanya sebagai teori, tapi juga dapat menjadi praktik baik dalam pembelajaran di
sekolah dan juga madrasah, dan diharapkan hal tersebut akan menjadi pembiasaan sejak sedini mungkin, sehingga sejak sedini mungkin murid-murid sudah memahami bahwa tindakan korup itu tidak hanya berkaitan dengan uang besar, uang negara, tapi juga dapat berupa tindakan-tindakan yang merugikan dalam kehidupan sehari-hari. Maka hal tersebut akan menjadi pedoman bagi seorang murid untuk bertindak di masa yang akan datang. Tentang gerakan anti korupsi, yang ketiga adalah transparansi dan akuntabilitas. Jadi hal ini menjadi salah satu poin penting, di mana transparansi berarti pemberian keterbukaan ya terhadap publik apa yang sedang dilakukan. Misalnya kita berbicara tentang madrasah, maka kegiatan-kegiatan yang berlangsung selama 1 semester itu tidak hanya diketahui oleh warga madrasah, khususnya misalnya kepala madrasah dan juga guru di madrasah, tapi juga seluruh wali murid misalnya, dengan mengupload kesimpulan dari kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan selama 1 tahun di website madrasah. Kemudian juga tentang laporan-laporan yang dibuat, sehingga orang tua murid atau wali murid, kemudian komite madrasah juga dapat mengetahui bahwa hal tersebut transparan dan juga akuntabel. Nah, kemudian gerakan anti korupsi itu juga tidak hanya dilaksanakan oleh tadi kita sebut KPK saja misalnya, atau guru di sekolah atau madrasah, tapi juga masyarakat juga harus berpartisipasi dalam hal ini untuk pencegahan maupun pelaporan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan korupsi. Selanjutnya, gerakan anti korupsi tidak hanya berlangsung secara manual ya, namun saat ini kita memiliki fasilitas di dunia digital, maka teman-teman sebagai mahasiswa memiliki peran yang strategis juga dalam melaksanakan gerakan anti korupsi. Yang pertama, teman-teman dapat mengkritisi kebijakan publik jika tidak sesuai dengan rel yang seharusnya. Kemudian teman-teman memiliki kesempatan untuk menyuarakan keadilan melalui media sosial. Jadi teman-teman tidak hanya membuat status yang berhubungan dengan kehidupan pribadi saja, tapi juga dapat bereaksi terhadap kegiatan-kegiatan di pemerintahan yang hal tersebut tidak atau melenceng dari relnya. Misalnya teman-teman bisa memberikan masukan dengan membuat poster, dengan melakukan gerakan kampanye anti korupsi di media sosial misalnya. Jadi peran mahasiswa itu tidak hanya menonton saja, namun juga menunjukkan dirinya sebagai agen perubahan itu sendiri. Selanjutnya, ketika kita membicarakan tentang salah satu topik ya tadi, clean government atau pemerintahan yang bersih, berarti pemerintahan tersebut harus bersih dari 3 hal ya, dari korupsi, dari kolusi, dari nepotisme atau dari KKN. Nah, kemudian ketika kita membicarakan tentang pemerintahan yang bersih, hal tersebut tidak terlepas dari perwujudan masing-masing individu yang memiliki integritas, dan integritas tersebut terwujud atau dapat dilihat dari ekspresinya dalam tindakan, perilaku, dan juga ucapannya sesuai dengan makna dan nilai kejujuran itu sendiri. Bagaimana seseorang dapat bertanggung jawab menyelesaikan berbagai persoalan dan juga pekerjaan yang diamanahkan kepada dirinya. Dan integritas juga dapat dilihat dari konsistensi antara kata dan juga tindakan. Nah, hal ini sudah pernah ya kita bahas ketika kita membahas tentang bagaimana kita akan memilih seorang pemimpin pada materi sebelumnya. Maka salah satu hal yang penting adalah integritas seseorang itu. Maka di sini tadi kita sudah membahas bahwa integritas itu cirinya adalah kejujuran dari orang tersebut, kemudian bagaimana tanggung jawabnya, serta bagaimana orang itu konsisten antara kata dan juga tindakan yang dilakukan. Selanjutnya kita membahas tentang bagaimana integritas itu dapat hidup dalam keseharian kehidupan mahasiswa. Yang pertama adalah dengan membudayakan ujian secara bersih, artinya tidak ada contek-mencontek, tidak ada saling memberitahu, tidak ada bekerja sama ketika hal tersebut merupakan aturan yang diberikan, misalnya mengerjakan tugas secara individu, kemudian tidak melakukan plagiasi. Plagiasi artinya artinya mengutip tulisan seseorang tanpa izin. Jadi ketika kita mengutip pernyataan, tulisan maupun pemikiran seseorang, kita upayakan untuk selalu menuliskan siapa yang memberikan gagasan utama tersebut. Maka teman-teman tidak hanya mengutip dari jurnal, buku, ataupun video YouTube misalnya, tapi teman-teman juga dapat mengutip ketika Bapak dan Ibu dosen sedang menyampaikan sesuatu. Maka kutipan itu akan ditulis ya, kapan pernyataan itu dibuat, kemudian pada tanggal berapa, terus dalam
kegiatan apa, maka hal tersebut akan memberikan penguatan bahwa teman-teman tidak melaksanakan tindakan plagiasi. Dan hal tersebut ketika kita mengumpulkan tugas juga bisa dibuktikan ya, salah satunya dengan cek plagiasi. Maka dalam berbagai pengumpulan tugas ataupun ketika kalian nanti memiliki pengalaman submit ke jurnal tertentu, maka ada batas toleransi dari plagiasi checker yang ada di dokumen cek tersebut. Kemudian hal lain yang tidak bisa ditinggalkan adalah kejujuran dalam melaksanakan tugas. Kejujuran merupakan hal yang penting dan ini menjadi salah satu sorotan utama ya ketika kita berbicara tentang integritas itu sendiri. Berikutnya adalah korupsi. Tadi ya kita sebutkan bahwa bukan hanya tentang masalah hukum tapi juga moral dan juga budaya. Maka pemberantasannya tidak cukup melalui penegakan hukum saja, tetapi juga melalui pendidikan karakter. Maka ketika tadi di sekolah atau madrasah sudah mulai diterapkan akan dilaksanakan gerakan pendidikan anti korupsi, maka di dalamnya tentu saja tidak terlepas dari bagaimana membangun nilai-nilai karakter itu sendiri. Maka peran teman-teman sebagai generasi muda, sebagai mahasiswa harus diwujudkan. Yang pertama adalah menolak budaya korupsi itu sendiri dengan berbagai macam cara, baik secara langsung, secara manual ya Bu Anis bilang, ataupun ketika teman-teman memiliki platform digital sebagai media untuk menyuarakan seperti media sosial, atau melalui tulisan-tulisan yang teman-teman terbitkan pada esai, opini, dan juga melalui e-book misalnya. Teman-teman membuat e-book yang di dalamnya juga ada pengembangan nilai-nilai karakter untuk murid. Kemudian membangun integritas. Membangun integritas ini tidak hanya perlu bagi seseorang yang akan mencalonkan diri sebagai pemimpin ya teman-teman, tapi bagi siapapun kita yang tentu saja ini menjadi bagian penting yang harus dilakukan sebagai individu dan sebagai manusia, karena dalam setiap tindakan dan kegiatan orang lain akan melihat dari integritas seseorang itu. Maka integritas dibangun tidak hanya ketika kita mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin, tapi integritas itu memang selalu harus diutamakan dalam kehidupan kita. Berikutnya adalah tentang menjadi agen perubahan. Maka tadi sudah sempat kita singgung ya, bahwa sebagai mahasiswa seharusnya tidak hanya melihat apa yang sedang terjadi, tapi juga memberikan penguatan tentang apa yang terjadi itu. Jadi mahasiswa dapat memberikan kritik, dapat memberikan saran yang membangun sehingga apa-apa yang terjadi seharusnya sesuai dengan real yang berlaku dan juga memberikan manfaat yang banyak bagi masyarakat. Kemudian sebagai penutup, Ibu ingin menyampaikan bahwa kita sebagai manusia tidak hanya dituntut untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi diri kita, tapi juga memberikan dampak positif bagi orang lain. Maka ketika kita bisa memberikan upaya sekecil mungkin untuk bermanfaat bagi orang lain, maka akan kita laksanakan secara harus dimulai. Kalau kita bisa memberikan manfaat bagi orang lain, maka kita harus memulainya, dan memulainya adalah hari ini. Maka teman-teman, Ibu ingin memberikan sedikit refleksi ya dalam perkuliahan ke-11 ini dengan cara menjawab persoalan ini yang nantinya akan teman-teman carikan pemecahan masalahnya. Jadi pertanyaannya atau permasalahannya adalah di sini ada seorang bendahara sebuah acara yang diketahui memanipulasi anggaran dengan cara mengurangi dana kegiatan dan mengalihkan sebagian untuk kepentingan pribadinya. Nah, sebenarnya kasus ini tidak tertutup, tapi diketahui oleh beberapa orang panitia. Tapi beberapa orang yang tahu kejadian ini merasa ragu untuk melaporkan karena mereka takut mendapatkan dampak negatif dari pelaporan tersebut. Nah, teman-teman, pertanyaannya adalah jika teman-teman menjadi salah satu panitia, apa yang akan teman-teman lakukan? Nah, mohon nanti format jawabannya adalah jawaban spasi kelas spasi 3 NIM paling akhir teman-teman. Jadi teman-teman tulis jawaban spasi kelas spasi 3 NIM teman-teman paling akhir. Mohon dikirimkan sesuai dengan jadwal perkuliahan masing-masing. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Semoga teman-teman sehat selalu dan tetap mengutamakan dan membangun integritas, karena integritas tidak hanya berlaku bagi orang-orang yang akan mencalonkan diri sebagai pemimpin, tapi integritas penting bagi kita semua dalam melaksanakan kehidupan. Baik, kita akan berjumpa kembali dalam pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman.